Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada minggu pagi yang cerah ini kembali kita berkumpul bersama, kita mau beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita datang dengan penuh rasa hormat, kita masuk ke dalam ibadah yang kudus ini. Bersama-sama kita membaca Mazmur 66 ayat 3 dan 4. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, dengan segenap hati kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau ya Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang adil, Tuhan yang mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami mengaku bahwa kami bersalah dan kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampuni kami atas segala dosa kami Tuhan, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Dan kami juga berdoa ya Bapa, Kau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman kepada kami semua, dan pakai semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, WL, singer, pemain musik. Tuhan berkati semuanya, Tuhan berkati agar kami semua sungguh-sungguh bernyanyi, memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami didapati sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Setiap ayah ibu pasti berusaha memberikan proteksi pada anak-anaknya. Tetapi bisakah mereka memastikannya? Dunia dengan segala kemajuannya juga melakukan hal yang sama. Dunia ingin melindungi penduduknya. Tetapi seberapa banyak yang terhempas? Kristus telah membuktikan keabadian berada dalam genggamannya. Masihkah Anda meragukannya? Sembah dan agungkanlah Yesus Kristus Tuhan kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku.
Mari Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama-sama kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur. Bapa, tolonglah kami. Kira Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap pesan-pesan Tuhan pada pagi ini. Dan kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu, dan pakai mulut hamba-Mu untuk bicarakan setiap kebenaran-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, tema kita khotbah pada pagi ini, masa depan yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di masa depan. Tetapi ada janji Tuhan yang bisa kita pegang. Masa depan yang penuh dengan pengharapan yang telah Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Percayalah dan peganglah baik-baik janji Tuhan itu. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita baca bersama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara kasih Tuhan, di dalam kitab Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Inilah firman Tuhan yang Tuhan pesan kepada kita. Bahwa masa depan kita sungguh-sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Saudara kasih Tuhan, apa wujud janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu kita sehari-hari selalu memikirkan masa depan kita. Maka Tuhan wujudkan janjinya. Yang pertama, tidak takut menghadapi masa depan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10, firman-Nya berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan yang menguasai hidup kita. Tuhan yang menguasai dunia ini. Tuhan yang menyertai kita. Tunjukkanlah sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Percaya masa depan kita yang penuh dengan harapan. Janji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menggunakan kesempatan sebaik-baik mungkin. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 9. Ayat ke-8. Tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta. Ayat ke-9. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita bukan sembarangan dipakai oleh Tuhan.
Tuhan tetap memakai kita di saat-saat banyak orang yang tidak suka kita, banyak orang menentang kita. Tuhan tetap memakai kita untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika kita tidak mau menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan kita dalam hidup ini, pasti kita akan mengalami kerugian besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, seperti bangsa Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, Tuhan berjalan di depan mereka. Pada siang hari ada tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Pada waktu malam ada tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari di depan bangsa Israel itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya diingat kembali mengenai kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Bangsa Israel dituntun dengan tiang awan dan tiang api. Di saat padang gurun, di tempat yang rentang, suhu yang sangat ekstrim. Siang hari akan sangat panas. Suhu bisa mencapai sampai 40 derajat Celcius. Sedangkan pada malam hari, suhu bisa turun di bawah 0 derajat. Saudara kasih Tuhan, saya pernah ke Mesir dan saya pernah melewati padang gurun itu. Waktu pagi hari, saya melihat itu panas luar biasa. Waktu malam hari, bisa dingin luar biasa. Nah saudara dikasih Tuhan, tiang awan melindungi mereka dari panas yang menyekat dalam perjalanan di padang gurun. Tiang awan melindungi mereka dari panas yang menyengat dalam perjalanan di padang gurun. Tiang api memberi kehangatan dan penerangan di waktu malam. Allah hadir menuntunkan umatnya dari waktu ke waktu. Saudara kasih Tuhan, bangsa Israel itu menatap masa depan bersama Allah. Dan Allah berjalan di depan mereka. Berarti Allah yang memimpin. Dan kita adalah orang yang dipimpin. Kita mengikuti apa yang dikehendak Allah. Kemanapun langkah kita, kita ikutlah apa yang Tuhan hendaki. Jika kita ikut apa yang Tuhan hendaki, maka Daud berkata di dalam firman-Nya, Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara kasih Tuhan, Allah berjalan di depan juga berarti Allah akan menopang dan menyediakan segala kebutuhan kita tepat pada waktunya. Saudara kasih Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan, ilmu jiwa atau psikologi mengatakan ada dua tentang manusia. Pertama, manusia merindukan masa lalu, masa kecilnya, jauh di lubuk hatinya. Semua manusia selalu merindukan masa kecil di kampung halamannya. Contohnya, setiap Lebaran, setiap Imlek, jutaan orang bersedia mendesak-desakan, berlelah-lelah, dan buang banyak uang hanya untuk bisa pulang ke kampung halamannya, bertemu dengan keluarganya dan teman-teman kecilnya. Yang kedua, manusia selalu mengkhawatirkan masa depannya. Itu sebabnya para peramal nasib yang akan selalu kebanjiran pelanggannya. Karena pada dasarnya manusia mau mencari kepastian tentang masa depan. Saudara-saudara kasih Tuhan, bagaimana menghadapi masa depan yang tak pasti? Saudara ingat, jika kita berjalan sama Tuhan, pasti semua akan luar biasa. Sebelum masuk pembahasan tentang mengapa kita harus menghadapi masa depan bersama Tuhan, kita perlu tahu dulu dua kesalahan umumnya dibuat oleh banyak orang terkait dengan masa depan. Yang pertama, membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan.
Di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang. Saudara kasih Tuhan, jangan salah menduga. Kita bukannya tidak boleh merencanakan masa depan, sebab Alkitab justru banyak berbicara tentang perencanaan. Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 28, kalau mau membangun menara, hitung dulu biayanya. Tapi di sini yang keliru adalah membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Dengan tidak melibatkan Tuhan berarti kita mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, membuat perkiraan, ramalan tentang masa depan. Ada banyak yang senang memperkirakan atau melamarkan apa yang terjadi masa depan, apa yang terjadi hari esok. Padahal sebenarnya itu menurut perkiraan, menurut feeling. Padahal dia sendiri pun tidak akan tahu hari esok. Saudara kasih Tuhan, inilah dua kesalahan yang kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak boleh berasumsi atau memperkirakan tentang masa depan, sebab hidup ini tidak bisa diprediksi. Kita sering sekali melihat dari ramalan cuaca, akan ada badai, akan hujan besar. Tahu-tahu tidak ada hujan. Kemudian setelah kita lihat tidak ada hujan, tiba-tiba 3 jam kemudian tiba-tiba datang badai. Nah saudara, tidak ada yang satu kamu tahu kapan datang. Nah saudara kasih Tuhan, kita tidak akan tahu 1 menit di depan, apalagi yang akan terjadi tahun depan. Bisnis yang besar bisa hancur dalam waktu 1 hari. Rumah yang megah bisa hancur dalam hitung dengan detik ketika kena gempa. Saudara, ada lihat kejadian tanggal 6 Februari, gempa yang ukuran 7, lebih di Turki. Berapa banyak bangunan hancur dengan seketika. Saudara, apa mereka tahu akan gempa? Mereka tidak akan tahu. Apakah lamaran tahu? Juga tidak akan tahu. Kalau tahu, semua mereka sudah akan ungsi jauh-jauh harinya. Nah saudara, alasan kita tidak boleh asumsi sebab hidup ini singkat. Yakobus mengatakan bahwa hidup ini sesingkat kabut, yang pagi ada, siangnya sudah lenyap. Jadi kita hidup ini sekarang pagi, siang, malam begitu cepat. Sekarang udah masuk Februari. Kemarin kita baru merayakan Old and New, masuk tahun 2023. Sekarang sudah Februari, saudara kasih Tuhan. Begitu banyak yang kita sudah lewati. Nah, bagaimana ke depan? Saudara kasih Tuhan, membuat asumsi masa depan semuanya sia-sia. Mari kita berjalan bersama Tuhan, melibatkan Tuhan. Hidup ini sangat singkat, maka kita harus berbuat baik setiap hari. Kita tidak boleh tunda sampai hari esok, karena kita tunda pada hari itu adalah dosa. Kebaikan hari ini tidak boleh dilakukan untuk masa depan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita masih bisa melakukan apa yang seharusnya kita harus lakukan hari ini. Kita lakukan yang terbaik. Karena besok apapun kita tidak tahu. Karena Tuhan yang tahu. Saudara kasih Tuhan, kenapa kita harus menghadapi masa depan bersama Tuhan? Pertama, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Di dalam Alkitab Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu teranjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara-saudari kasih Tuhan,
Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dari kemarin, hari ini, dan esok. Karena itulah Tuhan tahu semua hal yang akan terjadi akan esok atau masa depan. Maka Tuhan sudah pasti akan memberikan masa depan kita yang baik dan penuh dengan pengharapan kepada anak-anaknya yang mempercayainya. Saudara kasih Tuhan, karena Tuhan punya rencana untuk masa depan kita seperti apa yang kita baca pada firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara kasih Tuhan, saudara-saudari tahu nggak? Salah satu karakter Tuhan adalah setia. Ia setia menyertai kita. Ia setia menuntun langkah-langkah kita dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena Tuhan setia, maka kita tidak perlu takut menjalankan masa depan bersama Tuhan. Karena Tuhan tahu masa depan, maka Ia akan melakukan kepada kita beberapa hal yang kita butuhkan. Yang pertama, Ia akan meluputkan kita dari segala macam mara bahaya. Tuhan tahu situasi mana yang membawa kita mara bahaya bagi kita di masa depan. Dia juga akan meluputkan kita dalam situasi-situasi tersebut. Tuhan akan membawa kita ke padang rumput yang hijau. Karena Tuhan sebagai gembala yang agung, Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang tahu masa depan, di mana tempat yang subur yang penuh dengan air. Ke sana Tuhan akan membawa kita hidup dengan tenang dan damai sejahtera. Dan Ia juga tidak akan membiarkan kita dicobai iblis melebihi kekuatan kita. Dari dulu hingga masa depan, iblis akan selalu berusaha menjatuhkan kita. Tapi dalam kemahatauan Tuhan, Dia tidak mengizinkan iblis mencobai kita melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu akan melindungi kita, seperti Tuhan melindungi bangsa Israel ketika mereka menjalankan perjalanan mereka di padang gurun. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia setia. Ayolah kita, saudara-saudara kasih Tuhan, berjalan bersama Tuhan, karena Dia tahu masa depan. Masa depan yang memang terlihat dan gelap gulita. Tetapi kalau kita menghadapi bersama Tuhan, maka gelap gulita itu akan menjadi terang benderang. Saudara kasih Tuhan, ayo, tidak usah takut masa depan. Jalan bersama Tuhan dan libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Semua kita libatkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur, terima kasih atas firman-Mu. Memberi kekuatan kepada kami, yang kami manusia yang begitu lemah, yang tidak tahu hari esok, dan tidak tahu masa depan, selalu mengira dengan pikiran. Maka hari inilah Tuhan mensadarkan kami, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Maka masa depan kami yang Tuhan janjikan kepada kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau siap untuk menjalankan hidup kami bersama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memimpin dan menuntun langkah kita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayo merantap masa depan. Jangan merantap, jalanin bersama Tuhan. Maka masa depan kita penuh dengan harapan. Karena janji Tuhan ada janji ya dan amin. Tuhan setia, Tuhan selalu mengasihi kita. Kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita dan menyertai kita. Dan Tuhan akan selalu menyiapkan kepada kita tempat-tempat yang subur, yang penuh dengan air dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.